Harta karun bisa jadi terdengar sangat menggiurkan, dan karena itulah banyak orang rela menempuh perjalanan jauh, menerobos halangan dan rintangan, bahkan berkorban banyak hal demi bisa menemukannya. Kisah-kisah petualangan menemukan harta karun yang kita saksikan di film-film mungkin tampak menyenangkan. Sayangnya, di dunia nyata kadang tidak semudah atau seindah yang tampak di film-film. Salah satunya adalah harta karun di Pulau Oak. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Pulau Oak adalah pulau kecil yang terletak di Lunenburg County, selatan pantai Nova Scotia, Kanada. Sebenarnya, pulau seluas 140 ar atau 57 hektar ini hanyalah pulau biasa dan tidak ada yang istimewa di dalamnya. Setidaknya, Pulau Oak tidak memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dieksplorasi. Meski begitu, Pulau Oak memiliki daya tarik luar biasa bagi para pencari harta karun, karena pulau itu disebut-sebut menyimpan harta karun dari zaman kuno. Karenanya, dari waktu ke waktu para pencari harta karun berdatangan ke sana, dan hal itu bahkan telah berlangsung sampai setidaknya 200 tahun lebih. Dan selama 2 abad itu, harta karun di Pulau Oak masih misterius. Kisah mengenai harta karun Pulau Oak kira-kira mulai terdengar lebih dari 2 abad yang lalu. Menurut kisah dari mulut ke mulut, yang kemudian tersebar ke seluruh dunia, beberapa abad yang lalu seseorang telah menyembunyikan hartanya dalam jumlah besar di salah satu bagian pulau, dengan alasan yang tidak diketahui. Sejak akhir abad ke-18, mengikuti kabar yang tersiar luas, para pencari harta karun mulai berdatangan ke Pulau Oak, berharap bisa menemukan harta tersembunyi di sana. Tak terhitung banyaknya orang yang telah masuk ke pulau itu, mengorbankan waktu, tenaga, uang dan lain-lain demi mengikuti obsesi terkait penemuan harta karun. Tetapi dari waktu ke waktu pula harta tersembunyi itu tidak juga ditemukan. Jika merunut ke belakang, asal-usul sebenarnya terkait kemungkinan adanya harta karun di Pulau Oak berasal dari kisah remaja berusia 16 tahun bernama Daniel McGinnis. Dia sangat menyukai aktivitas yang berhubungan dengan petualangan atau perjalanan menembus alam liar. Karenanya Daniel pun akrab dengan banyak alam liar di sekitar tempat tinggalnya di Kanada. Pada waktu itu, tahun 1795, Daniel dan 2 temannya mendekati Pulau Oak menggunakan sebuah kano. Melihat pulau tak berpenghuni dan masih liar itu, naluri petualangan Daniel terusik dan tertarik ingin memasukinya. Dia dan 2 temannya lalu merapat ke dermaga kecil Smith's Cove, tenggara pulau tersebut, lalu keluar dari kano dan mulai menjelajahi Pulau Oak. Di zaman itu, Pulau Oak benar-benar masih liar dan tak tersentuh manusia. Pohon-pohon besar tumbuh di sana, sementara vegetasi liar juga tumbuh dengan lebat. Daniel dan teman-temannya lalu menemukan sekumpulan pohon ek yang tumbang. Keberadaan pohon-pohon ek yang tumbang itu menarik perhatian mereka karena tidak tumbang secara alami, melainkan tampak ditumbangkan oleh manusia. Di sekitar pohon-pohon ek yang tumbang itu, terdapat satu pohon ek lain yang tampak sudah sangat tua, dan pohon itu masih berdiri angkuh di antara pohon-pohon tumbang di sekelilingnya. Daniel makin yakin pohon-pohon ek yang tumbang itu memang sengaja ditumbangkan, entah untuk tujuan apa. Didorong penasaran, Daniel dan 2 temannya lalu memeriksa keadaan di sekitar pohon, sampai akhirnya ketiga remaja itu menemukan sesuatu yang aneh sekaligus menarik, yaitu sebuah lubang yang ditutupi dinding tanah liat yang telah mengering. Semakin penasaran, ketiga remaja itu pun lalu membuka penutup lubang dan melakukan penggalian. Ketika penggalian mencapai kedalaman 3 meter, mereka menemukan sesuatu yang menarik lagi. Lubang itu dihalangi beberapa potong kayu pohon ek yang dipasang saling melintang, sehingga mengesankan ada seseorang yang sengaja menghalangi untuk melakukan penggalian lebih dalam lagi. Bukannya menyerah, 3 remaja itu justru makin penasaran. Mereka lalu menyingkirkan kayu-kayu yang melintang itu satu persatu, dan melanjutkan penggalian. Akhirnya, penggalian mereka sampai pada kedalaman 6 meter, dan sekali lagi mereka menemukan lubang itu berakhir dengan dinding tanah liat seperti yang menutupi bagian atas. Daniel yakin, jika dinding tanah liat kering itu dibongkar,
lubang di dalamnya masih dapat digali lebih dalam lagi. Dari situlah mereka menyadari pasti ada sesuatu yang sangat berharga tersembunyi jauh di dalam sana. Tapi mereka sudah kelelahan, dan hari sudah mulai sore. Hari itu, Daniel dan dua temannya memutuskan pulang, dan meninggalkan Pulau Oak beserta lubang yang mereka tinggalkan. Daniel berharap, besok dia akan bisa mengajak orang-orang lain yang lebih dewasa untuk membantu membongkar lubang misterius itu. Sayangnya, harapan Daniel tak terwujud. Pulau Oak bukan hanya tempat liar yang tak berpenghuni, tapi waktu itu juga memiliki reputasi menyeramkan. Ada cukup banyak orang yang kadang melihat kerlap-kerlip cahaya misterius yang muncul dari pulau itu dalam kegelapan malam hari. Beberapa orang yang mencoba menguak misteri cahaya aneh itu menghilang tanpa jejak, sehingga banyak yang meyakini pulau itu merupakan sarang para perompak. Kenyataan itu membuat Daniel kesulitan mengajak orang lain untuk membantunya, karena tidak ada orang dewasa yang mau mempertaruhkan keselamatannya demi memuaskan rasa penasaran seorang remaja 16 tahun. Alih-alih membantu, mereka justru melarang Daniel dan teman-temannya memasuki pulau itu. Daniel sebenarnya masih bertekad untuk kembali ke Pulau Oak dan melanjutkan penggalian pada lubang itu, tapi dua temannya kali ini tidak bisa diajak karena dilarang orang tua mereka. Akhirnya Daniel pun mengalah dan harus memendam rasa penasarannya. Dia juga segan memasuki Pulau Oak sendirian. Sejak itu, Pulau Oak dan misteri di dalamnya mulai terlupakan. 9 tahun kemudian, Daniel kembali teringat pada Pulau Oak dan lubang misterius yang pernah ia tinggalkan 9 tahun sebelumnya. Ia kembali merasakan hasrat dan penasaran terhadap pulau itu, khususnya pada lubang yang mereka temukan. Lebih dari itu, dia dan dua sahabatnya kini telah dewasa. Dengan hasrat petualangan seperti yang mereka miliki ketika masih remaja, Daniel dan dua sahabatnya kembali memasuki Pulau Oak, dan langsung menuju tempat lubang yang dulu mereka temukan. Kali ini dengan persiapan yang lebih matang. Lubang itu masih ada di sana, dalam kondisi seperti 9 tahun sebelumnya. Artinya tidak ada orang lain yang pernah menemukan atau menyentuhnya. Mereka pun mulai melakukan penggalian, setelah mengangkat penutup lubang yang terbuat dari tanah liat kering. Pada kedalaman 27,4 meter, dugaan mereka 9 tahun yang lalu ternyata benar. Lubang itu tampaknya memang menyimpan sesuatu yang berharga. Karena pada kedalaman itu mereka kembali menemukan sebuah penutup lubang yang terbuat dari tanah liat. Bedanya kali ini penutup lubang tersebut dilengkapi sebuah tulisan aneh yang tidak mereka pahami. Bentuknya mirip prasasti dengan tulisan-tulisan aneh di atasnya. Daniel dan teman-temannya mengangkat prasasti itu, dan mencoba membaca tulisan yang tertera di atasnya. Tapi tulisan itu sangat sulit dibaca. Setidaknya, mereka sama sekali tidak tahu apa maksud tulisan itu karena bentuknya mirip simbol dan kode-kode aneh. Ketika menemukan prasasti dengan tulisan aneh tersebut, Daniel dan dua temannya patah semangat. Bagaimanapun, pikir mereka, kalau memang di dalam lubang ada sesuatu yang berharga, tulisan berbentuk kode aneh itu pasti jadi petunjuknya. Sementara mereka sama sekali tidak tahu maksud petunjuk itu karena tidak bisa membacanya. Akhirnya, Daniel dan dua temannya memutuskan untuk berhenti. Karena kalaupun mereka melanjutkan penggalian, tidak ada jaminan bahwa sesuatu yang berharga itu memang ada di lubang tersebut. Bisa jadi sesuatu yang berharga itu ada di tempat lain, yang ditunjukkan oleh tulisan aneh tadi, dan mereka tidak tahu di mana tempatnya karena tidak bisa membaca petunjuknya. Sejak itu, dari waktu ke waktu ada orang lain yang datang ke sana, ke lubang misterius yang ditemukan Daniel dan teman-temannya, dan orang-orang itu pun sama tidak tahu apa makna tulisan yang ada pada prasasti. 100 tahun kemudian, prasasti yang diabaikan Daniel dan dua temannya akhirnya bisa diterjemahkan maknanya oleh seorang profesor dari Halifax University, setelah generasi lanjutan pemburu harta karun menemukannya di tempat yang sama. Arti kode-kode pada prasasti itu cukup mengejutkan. Karena setelah diterjemahkan, kode-kode itu berbunyi, 3 meter di bawah sana tersimpan uang 2 juta pound. Kalimat itu seperti petunjuk yang jelas mengenai benda apa sebenarnya yang tersimpan di dalam lubang misterius tersebut.
Ternyata ada seseorang entah siapa yang menyimpan uang dalam jumlah besar di dalam lubang itu, dan menunggu siapapun untuk menemukannya. Maka para pemburu harta karun dari penjuru dunia pun berdatangan ke Pulau Oak, dan berusaha mencari harta karun yang ada di lubang misterius di sana. Mereka menggali lubang itu lebih dalam lagi, demi menemukan uang dalam jumlah besar. Sebegitu terkenal lubang itu sampai kemudian disebut money pit atau lubang uang. Sampai 1 abad kemudian, para pemburu harta karun masih berdatangan ke Pulau Oak, dan masih berusaha melakukan penggalian. Tetapi selama itu pula, tidak ada satu orang pun yang berhasil menemukan uang atau sesuatu yang berharga. Satu persatu dari mereka, setelah merasa lelah dan putus asa, akhirnya meninggalkan Pulau Oak dengan tangan hampa. Yang menjadikan upaya penggalian pada lubang itu terasa berat bukan hanya kedalamannya, tapi juga berbagai tantangan yang muncul. Lubang itu sering mengeluarkan air secara tiba-tiba, hingga lubang yang digali akan tergenang air, dan orang-orang pun akan kesulitan meneruskan penggalian. Pada 1937, 3 orang penggali di sana bahkan tewas karena tertimbun tanah galian, sementara banyak pula yang luka-luka. Memasuki abad 21, jumlah pencari harta karun di Pulau Oak mulai berkurang. Sebagian orang meyakini bahwa harta yang mereka cari sebenarnya tidak disembunyikan di lubang itu. Seseorang yang telah menyembunyikan hartanya beberapa abad lalu di tempat itu mungkin melakukan tindakan yang cerdik. Ia mungkin hanya menggali hingga kedalaman 30-35 meter, lalu membuat terowongan lagi di bagian kanan atau kiri lubang utama, hingga menembus wilayah Pulau Oak yang lain. Jika pendapat itu benar, malang sekali para pencari harta karun yang telah menggali sampai kedalaman hampir 60 meter tanpa hasil. Dan kalaupun kemungkinan itu benar, bahwa ada terowongan lain di kanan atau kiri lubang, mereka juga tidak pernah berhasil menemukannya. Akhirnya, sampai kini misteri dan rahasia harta karun di Pulau Oak masih belum terungkap. Terlepas harta karun tersembunyi itu ada di bagian mana di Pulau Oak, yang jelas di sana ada sebuah lubang yang dibuat oleh seseorang. Lubang yang dalam, yang dihalangi kayu-kayu ek yang dipasang melintang, hingga ada sebuah prasasti yang sengaja dibuat dan ditanamkan di kedalaman. Pertanyaannya, siapa yang melakukan hal itu? Salah satu rumor yang beredar menyebut bahwa Kapten William Kidd adalah orang yang membuat lubang tersebut. William Kidd adalah pelaut terkenal, sekaligus pemburu harta karun di zamannya, dan bisa jadi, entah dengan alasan apa, dia sengaja menyimpan harta karun yang dimilikinya di Pulau Oak. Teori kedua menyebut bahwa lubang dan mungkin harta karun di sana dibuat atau dimiliki oleh Prancis. Menurut teori ini, Prancis sengaja menyimpan uang dalam jumlah banyak di sana, sebagai antisipasi kalau mereka kalah perang di masa penjajahan Inggris di zaman itu. Teori ketiga menyebut bangsa Viking sebagai pembuat lubang di sana, dan yang mungkin telah menyimpan harta di dalamnya. Bangsa Viking telah beberapa kali mengunjungi Amerika, dan bisa jadi mereka sengaja meninggalkan harta di sana, entah untuk tujuan apa. Teori keempat, bisa jadi lubang serta harta karun di dalamnya adalah milik bajak laut. Di masa lalu, Pulau Oak dipercaya sebagai tempat persinggahan bajak laut. Bisa jadi, para bajak laut sengaja meninggalkan harta rampasan mereka di sana, karena menilai Pulau Oak sebagai tempat yang aman. Terlepas apapun kemungkinan yang terjadi, dan terlepas siapa yang mungkin telah membuat lubang misterius di Pulau Oak, sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan. Dan soal harta karun yang mungkin tersembunyi di sana, sampai saat ini juga tidak ada satu orang pun yang pernah menemukan. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.